Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami sengaja mengundang Dr. Irfan Sokibek. Beliau adalah pakar ekonomi syariah dalam bincang tentang syariah. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio TV Basnas. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Nadra. Perlu saya perkenalkan, beliau ini sebenarnya sudah terkenal gitu ya, tapi saya perlu mengajak yang lain bahwa beliau ini memang selain juga pernah aktif di Basnas, sekarang di Badan Wakaf Indonesia, tapi juga beliau aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan juga menjadi DPS di beberapa lembaga keuangan syariah dan juga dosen di Universitas IPB. Oleh karena itu kami sengaja dari tim Basnas mengundang beliau untuk berbincang-bincang tentang ekonomi syariah tentunya. Ustadz Irfan, Ya. kami ingin mendapatkan wawasan pandangan dari Ustadz Irfan tentang ekonomi syariah yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan social finance dan Islamic finance-nya. Seperti apa sih dalam konteks ekonomi syariah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Kiai Nadra dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang istilah Islamic social finance ini adalah istilah yang baru muncul ya dalam satu dekade terakhir, yaitu di tahun 2012. Ketika pada saat itu Islamic Development Bank mereka mengembangkan satu sistem yang disebut dengan FSAP atau FSAP for Islamic Finance, yaitu Financial Sector Assessment Program. Ini adalah instrumen yang berfungsi sebagai deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Begitu ya. Nah, jadi stabilitas perekonomian, sistem keuangan, nah itu mereka coba detect dan dikembangkanlah sistem beserta perangkat instrumen indikatornya. Nah, salah satunya adalah ZISWAF. Nah, karena ini adalah awalnya ranahnya dari Islamic Development Bank dan ini terkait dengan bank sentral, makanya ZISWAF ini kemudian disepakati menjadi istilahnya Islamic Social Finance. Nah, untuk itulah kemudian mereka menerbitkan Islamic Social Finance Report pertama kali 2014 dan sejak itu muncul pemikiran bagaimana caranya untuk mengetahui sistem zakat dan wakaf itu sehat atau tidak. Nah, disitulah kemudian berkembang yang disebut dengan zakat core principles, wakaf core principles. Itu adalah hasil ikhtiar dari waktu itu Bank Indonesia, Islamic Development Bank dan Basnas untuk zakat core principles 2014 mulai dirancang dan yang wakafnya 2015 begitu. Nah, jadi sebenarnya berangkat dari situ. Dan bagaimana kedudukan dalam ekonomi syariah? Ini adalah salah satu dari 3 pilar penting dalam ekonomi syariah. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah itu kan kita bicara 3 sistem, ya, 3 pilar. Pilar pertama adalah sektor real, ya. Ini kita bicara tentang halal industri, makanan halal, minuman halal, ya. Halal tourism juga masuk. Tourism masuk di dalamnya. Kemudian pilar yang kedua adalah sektor keuangan syariah, baik perbankan maupun yang non bank, ya, termasuk pasar modal, asuransi dan sebagainya. Nah, pilar ketiga ini adalah social sector yang juga disebut ekonomi sosial syariah atau Islamic Social Finance. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini seperti mesin, ya. Jadi mesin itu adalah sektor realnya, olinya itu adalah sektor keuangan, dan kemudian saluran pembuangannya itu adalah sektor ZISWAF ini. Nah, jadi ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, begitu. Makanya di dalam Al-Quran kita nggak bisa tuh, ya, mengeliminasi riba tanpa mengembangkan sistem zakat yang kuat. Karena di antara instrumen yang Allah sandingkan head to head dengan riba itu kan zakat. Misalnya di surat Ar-Rum ayat 39 kan di situ dibandingkan antara riba dengan zakat. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas falyarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika mudhifun. Jadi sebenarnya juga di Al-Baqarah, ya. Betul, juga di Al-Baqarah ya, ayat 276 yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat dan sebagainya. Jadi memang ini sangat penting, sehingga kalau kita bicara ekonomi syariah tidak mungkin kalau kita
menihilkan atau menganggap tidak penting sektor zakat ini. Ya. Justru ini salah satu pilar utama. Ya, yang saya ingin tahu di mana sih logiknya? Karena teman-teman di BI itu sangat percaya mengembangkan Islamic Social Finance itu akan mendukung moneter. Ya. Dan akan mendukung kestabilan moneter katanya. Ini saya mau tahu nih, logiknya gimana sih sebenarnya gitu? Ya, memang pasca krisis 2008 itu ya itu berkembang. Jadi kalau selama ini kita mengenal di dalam makro itu adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ya, dan koordinasi di antara dua kebijakan menjadi penting. Nah, tetapi dengan adanya krisis 2008 orang sadar bahwa ternyata antara moneter dengan fiskal ini ternyata tidak well coordinated di seluruh dunia. Gitu, ya. Ya, sehingga kemudian terjadi satu yang kita tahu situasi krisis, dan sebagai bentuk pelajarannya itu muncul yang disebut dengan makroprudential. Yeah. Jadi makroprudential ini satu terminologi yang menggambarkan bagaimana kita melihat perekonomian secara utuh, baik sektorial maupun sektor keuangan. Kita bisa identifikasi sektor-sektor mana yang berpotensi menggerakkan perekonomian, termasuk juga sektor-sektor yang berpotensi kalau ini tidak dikelola dengan baik atau rusak atau hancur, ini juga akan menghancurkan sistem perekonomian. Gitu Nah, dari analisis itu dikaitkan dengan yang tadi FSAP for Islamic Finance, maka di antara hal yang menjadi sangat penting itu adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, begitu. Nah, sehingga sektor ini harus mendapatkan perhatian karena dia punya potensi ekonomi yang besar, ya, yang bisa menggerakkan perekonomian. Nah, sekarang bagaimana hubungannya ya dengan aspek moneter? Sebenarnya negara kita ini sudah mengembangkan instrumen-instrumen yang mengkombinasikan antara sektor sosial dengan sektor keuangan ini, sektor moneter. Ya, misalnya ada cash wakaf link sukuk, misalnya begitu. Kalau dari sisi wakaf itu kan juga punya implikasi fiskal, punya implikasi juga secara moneter, dan punya implikasi juga secara sosial. Nah, jadi kombinasi-kombinasi itu sangat diperlukan. Dan kemudian yang berikutnya, ini kan ekonomi harus stabil. Nah, salah satu stabilitas itu kan dilihat dari sejauh mana masyarakat punya kemampuan daya beli, ya. Dan purchasing power purchasing power. Dan tentu otoritas moneter kan dia akan menghitung, mengkalkulasi berapa kebutuhan money supply. Nah, dengan adanya zakat ini, paling tidak purchasing power masyarakat, terutama masyarakat yang duafa, itu bisa dijaga, ya, sehingga nanti dari situ ekonomi bisa diprediksi dia akan tumbuh berapa persen. Dan ketika zakat menjadi bagian penting dari sistem itu, maka pertumbuhan yang dihasilkan itu pertumbuhan yang berkualitas. Berkualitas kenapa? Karena kaum duafanya itu dia tetap punya kemampuan untuk membeli, begitu. Dan disitulah nanti kan otoritas moneter bisa menghitung, mengkalkulasi, ya, money supply ini perlu ditambah atau tidak, kan dia hitung, karena itu kan salah satu tugasnya seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, salah satu fungsi dari otoritas moneter ini kan menjaga inflasi. Ya, nah kalau sudah bicara inflasi ini kan kalau tidak bisa dikendalikan, ya, itu bisa membuat ekonomi akan tertekan. Nah, bagaimana salah satu cara pengendalian inflasi ini? Salah satunya adalah kita harus memperhatikan siapa kelompok yang paling terdampak dari inflasi itu, ya. Nah, jadi, di situ adalah zakat. Nah, zakat itu bisa digunakan dalam proses pengendalian inflasi ini bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi supply. Inflasi itu kan bisa karena demand tinggi, supply kurang, harga naik gitu ya. Dari sisi supply dengan cara apa? Dengan cara program zakat produktif. Nah, ketika zakat produktif dikembangkan, masuk ke sektor-sektor strategis, misalnya ke pertanian, ya, yang strategis gitu, supply meningkat. Supply meningkat. Jadi artinya di situ peran zakat bisa ikut membantu stabilitas inflasi, di mana target pengendalian inflasi itu kan bagian dari kerjaannya otoritas moneter, gitu. Nah, jadi itu. Sementara kalau dari sisi demand-nya jelas tadi daya beli, ya, sehingga sehingga ekonomi bisa stabil. Jadi kalau perusahaan besar kayak Indofood, Unilever, dia mengeluarkan zakatnya misalnya, lalu orang-orang miskin punya purchasing power, ya kan membeli ke produknya juga. Betul. Itulah yang disebut dalam ilmu ekonomi syariah ini yang disebut dengan growth through equity. Bagaimana tumbuh dengan berbagi. Jadi dengan berbagi ekonomi akan tumbuh. Selama ini kan orang taunya yang diajarkan di konvensional growth with equity. Tumbuh baru berbagi.
Jadi artinya tumbuh dulu baru berbagi. Nah, kalau dengan ajaran zakat ini justru kita bisa tumbuh dengan berbagi gitu. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar penjelasan logiknya bahwa Islamic Social Finance ikut mendukung stabilitas moneter dan juga fiskal ya. Saya ingin minta pendapat ini dari sisi ekonomi syariah, karena dulu saya belajar, saya ini kan orang konvensional gitu ya. Jadi tahun 80-an kita belajar soal istilah yang namanya trickle down effect, penetesan kesejahteraan ke bawah. Lalu banyak orang mengatakan nggak netes-netes tuh, nah gitu kira-kira gitu ya. Nah, saya melihat zakat dan wakaf atau ZIS ini, ZIS dan itu adalah salah satu bentuk trickle down effect yang kita katakan melekat, normal gitu, tidak dipaksakan begitu ya. Tapi merupakan mekanisme pasar juga. Ini gimana menurut pendapat? Jadi trickle down effect ya, buat pemirsa yang dirahmati Allah, simpelnya kan gini. Dia pada satu pemerintah kan memberi privilege kepada sejumlah kelompok untuk mengembangkan bisnis dengan harapan ketika bisnis berkembang dia bisa membuka lapangan kerja sehingga menurunkan angka pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Cuman masalahnya ketika orang itu dikasih gelas, dikasih privilege diisiin air, nah air itu kan harusnya kalau udah gelasnya penuh dia airnya akan melebar ke bawah. Ini kan trickle down effect, manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar. Tapi namanya orang mungkin terlalu rakus. Begitu gelasnya penuh diganti sama gelas yang lain. Sehingga terjadilah satu konglomerasi sistem yang justru yang netes ke bawah itu adalah orang-orang itu juga. Iya, dan sisa-sisanya gitu ya. Nah, dengan zakat gelas ini otomatis ada lubangnya sebesar 2,5%. Jadi artinya ketika airnya masuk ke dalam, ini kan akan terus memancar. Ya, automatically. Iya, automatically. Apalagi kalau diperbesar dengan infak, sedekah, wakaf, katakan 10%. Bayangkan kalau misalnya gelas, di bawahnya ada lubang sebesar 10% dari luas gelas, air yang keluar akan mengalir. Efeknya akan dahsyat, dan ini terjadi secara otomatis. Artinya apa? Ketika kita mengembangkan sistem ZISWAF, maka otomatis ya akan ada aliran kekayaan dari kelompok yang punya gelas ini, bisnis konglomerat ini, ya, atau bisnis apapun kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, sehingga efeknya ini akan menciptakan tadi pemerataan, gitu. Dia akan menciptakan keseimbangan, ya, akan membuat kelompok ini punya daya beli yang lebih besar, sehingga dengan daya beli besar dia bisa beli lebih banyak lagi, sehingga ekonomi akan meningkat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan sistem zakat dengan baik, ya, ditambah dengan sistem wakaf, maka efeknya terhadap pemerataan, kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi itu akan sangat luar biasa, begitu. Mungkin kepada teman-teman yang pernah mendengar istilah trickle down effect ini akan bisa tahu bahwa itulah jawaban dari Ustadz Irfan Sokibek, dan saya ingin meneruskan ini bincang-bincang kita ini dengan ingin melihat pengalaman ini, karena beliau ini pernah di Basnas juga dan pernah menjadi direktur dalam pendistribusian penempatan dana zakat. Saya ingin bertanya nih kepada Ustadz Irfan Sokibek, kira-kira apa sih kesulitannya selama ini dalam mendistribusikan dan memberdayakan ekonomi umat ini? Karena saya melihat umat ini kadang-kadang manja kalau dibantu gitu ya, malah tidak mau mandiri ini ya. Ada satu hal gitu ya, dia bersedia untuk tetap jadi orang miskin supaya dapat terus gitu ya. Nah, ini bagaimana mentality modelnya yang bisa merubah bahwa dia tidak manja sehingga aliran tadi yang terus menerus dari yang atas itu ke bawah itu menjadi produktif, menjadi tidak menjadi orang menjadi lazy gitu ya. Karena di Australia orang itu ada social security, dia kalau sudah dapat itu ya sudah gitu tuh sampai dia mati gitu ya. Apa kita harus begitu juga menerima dana zakat jadi mustahik berterus-terusan gitu? Gimana kira-kira penjelasannya? Yang paling berat itu kalau dalam penyaluran itu tentu untuk program yang sifatnya pemberdayaan, ya, atau kita kenal istilah zakat produktif atau pendayagunaan. Dan saya melihat dari pengalaman selama ini kunci pendayagunaan itu adalah pada pendampingan. Karena perubahan mental, perubahan attitude, kemudian peningkatan kapasitas dari para mustahik itu sangat bergantung pada kualitas pendampingan. Makanya salah satu challenge, tantangan yang besar itu adalah
bagaimana kita juga meningkatkan kualitas amil yang memang diberi amanah untuk melakukan proses-proses pendampingan tadi. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat berat ya, sehingga kita itu sampai waktu itu, dan saya yakin juga mungkin masih dipakai ya, itu kita mengeluarkan satu indeks namanya indeks pendayagunaan zakat untuk melihat bagaimana sesungguhnya kualitas dari pendampingan itu. Karena rata-rata program yang berhasil itu adalah program yang memang dari sisi pendampingannya itu efektif gitu ya, sehingga terjadi proses transformasi perubahan ya yang diharapkan. Ya, orang bisa memahami semangat untuk berubah, memahami semangat untuk bagaimana bisa keluar dari garis kemiskinan, termotivasi ya secara kuat gitu ya, untuk kemudian dia memanfaatkan dana zakat itu adalah untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupan keluarganya. Nah, sehingga pada saatnya nanti setelah dia berhasil, dia menjadi muzaki yang akan membantu keluarga-keluarga mustahik yang lain gitu. Nah, di situ memang salah satu tantangan ya yang paling berat. Nah, yang menurut saya itu yang paling sangat challenging, sehingga fokusnya memang tadi pada peningkatan kualitas pendamping. Makanya seorang pendamping itu dia harus punya mentalitas dan kapasitas yang baik gitu ya, yang tangguh gitu. Karena bagaimana dia akan bisa mengubah orang lain kalau dianya sendiri juga tidak punya kemampuan mentalitas dan kapasitas yang baik gitu. Nah, jadi saya lihat di situ. Nah, sehingga kalau kita punya pendamping-pendamping efektif, nah itulah program itu bisa kita inikan. Walaupun sekali lagi tentu tidak mudah ya, namanya mustahik kan. Kan kalau orang ini udah hebat dari awal nggak akan jadi mustahik dia. Dia jadi mustahik karena dia punya banyak kelemahan yang harus kita bantu gitu ya. Nah, makanya disitulah kita juga selain tadi pada tenaga pendamping, nah kita juga mengembangkan satu proses monitoring dan evaluasi serta alat-alat ukur untuk memeriksa apakah si mustahik ini sudah meningkat atau belum. Nah, makanya kita punya indeks kesejahteraan Basnas gitu ya. Nah, salah satu untuk melihat dari sisi mental, spiritual dan materialnya ini ada improvement atau enggak. Dari sisi kualitas pendidikannya ada peningkatan atau enggak. Dari sisi kemandiriannya dia punya potensi untuk minimal survive pada jangka panjang atau tidak. Nah, jadi hal-hal ini untuk kita lihat sebagai satu parameter bahwa proses yang kita lakukan sudah on the track atau belum begitu. Ya, terima kasih nih. Banyak ide-ide yang saya tidak ketahui disampaikan tadi sama Ustadz Irfan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan meneruskan perbincangan ini mengenai masalah pendamping ini. Mohon maaf, saya hanya melihat pendamping ini nggak ada sekolahnya, saya lihat. Gimana sekolahnya gitu ya. Terus saya melihat juga pendamping ini cukup mahal dibiayai gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Muzaki kepada saya, kalau dikasih ke pendamping, duitnya habis saja nggak sampai ke mustahiknya, dia bilang nanti. Habis sama pendamping saja. Nah, saya berpikir apakah mungkin universitas negeri atau universitas swasta yang sudah maju sekarang, mereka bisa menjadi pendamping baik kelembagaan maupun individual gitu. Mungkin itu dengan cara yang lebih murah mungkin, dan memang berkualitas mungkin, karena mereka tuh insan-insan kampus ya, yang tadi mentalitinya sudah terbentuk. Itu gimana menurut? Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, mewujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Kok mukanya bingung gitu?
Iya nih, bingung mau bayar zakat, tapi kerjaan belum selesai. Lembur mulu lagi. Nah, Jang, sekarang bayar zakat bisa kapanpun dan dimanapun secara online lewat Basnas. Karena mudah, aman, dan juga sesuai dengan syariah. Wah, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong. Nih, salah satunya kita bisa bayar zakat lewat website Basnas. Kayak gini nih caranya. Tapi setelah bayar zakat, jangan lupa untuk konfirmasi zakat di sini ya, karena nanti untuk mendapatkan bukti setor zakat. Alhamdulillah, sekarang kewajiban berzakat sudah tertunaikan deh. Alhamdulillah, sekarang kita mau ngapain? Ya, memang itu hal yang ini ya, dan memang itu tentu ada perdebatan ya. Nah, apakah bagaimana kita membiayai para pendamping ini ya? Nah, menurut saya sih kita juga perlu mengembangkan satu skema pembiayaan yang proporsional dalam arti begini. Kalau untuk program misalnya program pemberdayaan ekonomi ya di bidang pertanian misalnya, maka kita juga harus secara wajar bisa mengkalkulasi berapa kebutuhan program itu, di mana biaya pendampingan bisa saja masuk menjadi bagian dari program tersebut dengan komposisi tertentu, misalnya komposisinya 15-20%. Ya, karena memang kalau nggak ada pendampingan ya kita akhirnya hanya bagi-bagi begitu aja gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, memang saya kira kita harus manfaatkan ya Pak Kiai Nadra, momen di mana sekarang kan ada konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Nah, saya kira akan sangat baik kalau kampus-kampus ini juga bisa dilibatkan, karena mereka pasti punya lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya. Mereka biasa juga punya program kuliah kerja nyatanya, begitu yang itu bisa dimanfaatkan, dan tentu dengan koordinasi yang baik ya, supaya KKN yang di kampus ini juga dilakukan berdasarkan tema-tema. Ya, tema-tema misalnya tema di wilayah tertentu punya potensi perikanan, ya berarti tema KKN universitas di wilayah itu adalah terkait dengan perikanan. Nanti kita tinggal desain berapa target sasaran mustahik yang akan kita bantu misalnya di situ. Saya kira sangat baik, dan ya saya berharap nanti Pak Kiai Nadra beserta pimpinan lain juga bisa merumuskan ya bagaimana kolaborasi yang baik dengan kampus-kampus, karena kampus-kampus juga perlu sekarang ini dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mereka perlu untuk memperbanyak program-program real yang menyentuh masyarakat. Cuman kendalanya kan mereka tidak punya biaya dana untuk masyarakat. Jadi tapi mereka punya SDM begitu. Nah, sehingga itu mungkin bisa dimanfaatkan begitu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar tadi bagaimana soal pendampingan dan lain. Ada hal yang menarik. Waktu saya kuliah, banyak para pakar, para dosen menganggap banyak pemerintahan yang mengangkat fakir miskin ini, katakanlah mustahik jadi muzaki dalam terminologi Basnas, itu gagal karena menurut mereka gelombang yang diberikan itu kecil. Jadi merubah orang menjadi mustahik jadi muzaki harus ada gelombang yang besar. Artinya harus dibangun dengan dana yang cukup, dengan gerakan yang cukup, sehingga gelombang itu betul-betul bisa merubah. Ini bagaimana pengalaman Ustadz Yosauki ini dengan pendapat para pakar seperti itu? Ya, kalau bicara ideal kan idealnya zakat wajib. Iya. Ya, sehingga semua potensi yang 300 triliun lebih itu bisa terrealisasi. Iya. Itu idealnya, tapi kan kita bicara realitas hari ini. Ya, memang menuju ke arah ideal itu kan perlu perjuangan secara komprehensif. Ada banyak variabel yang harus kita pertimbangkan, termasuk variabel politik tentunya ya, karena kan itu ujungnya nanti pada keputusan politik, apakah akan jadi instrumen wajib dari sisi hukum negara atau tidak. Dan sebenarnya kalau lihat di dunia ini ya, baru 17 negara anggota OKI yang punya undang-undang zakat, dan satu negara di luar OKI yang punya undang-undang yang kaitan dengan zakat, yaitu Singapura. Alhamdulillah. Jadi Singapura itu sudah wajib. Makanya saya selalu bilang, wah, Indonesia ini harusnya jangan kalah sama Singapura yang negara kecil itu, mereka bisa punya undang-undang yang mewajibkan zakat. Karena mereka ngerti ekonominya mungkin sehingga ditambah dengan wakaf uangnya yang juga wajib di sana. Jadi itu sangat menarik ya. Nah, tapi memang untuk menuju ke arah ideal itu perlu waktu, perlu proses, dan perlu perjuangan juga ya secara politiknya. Nah, tapi
Tapi kan kita tidak hanya mengandalkan kondisi ideal ya. Kita harus berbuat sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Makanya di situ tantangan buat kita adalah kalau mengambil filosofi pijit refleksi ya. Jadi kalau refleksi itu kan kadang-kadang titik tertentu di kaki, dipijit satu tapi kerasa sakit ke semuanya. Nah, bagaimana dengan dana yang terbatas ini, tapi efeknya bisa menggerakkan satu badan, bisa menyehatkan satu badan. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu cara kita mengatasi situasi. Nah, itu hanya bisa ketika dari sisi pendistribusian pendayagunaannya itu betul-betul dilakukan secara optimal dan profesional. Ya, perlu secara ilmiah ya. Betul, kalau gitu. Ya, kayak misalnya kan ada ya salah seorang anak muda yang dia mendirikan salah satu unicorn lah sekarang. Nah, itu kan dulu dia penerima beasiswa zakat ya. Nah, jadi kita perlu orang-orang begitu. Kita perlu melahirkan yang seperti itu gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, tapi kemudian pada akhirnya dia bisa bertransformasi menjadi menjadi satu pengusaha yang besar misalnya, itu bisa mempengaruhi, atau menjadi pemimpin yang memahami zakat sehingga dia bisa menggerakkan zakat di wilayah. Nah, itu yang kita perlukan. Disitulah makanya kuncinya adalah tadi bagaimana kita bisa mendayagunakan zakat ini secara efektif. Nah, karena itu memang kita perlu merumuskan strategi-strategi yang tadi untuk efektif supaya tadi begitu ditekan satu titik, satu badan ini kerasa semua. Iya. Jadi begini Ustadz Irfan, saya pernah mendatangi satu provinsi dan mengunjungi inkognito saja, tidak dengan rencana gitu, ke satu Basnas provinsi. Dari dialog itu mereka mengatakan, Pak, kami ini dikritik habis oleh DPRD. Kenapa? Saya bilang, karena dipublish bahwa kemiskinan di provinsi kami ini meningkat. Lalu orang mengatakan, loh, Basnas kan ngapain kerjaannya gitu. Padahal kami ini, Pak, sudah banyak dana yang keluar yang kami lakukan pemberdayaan dan distribusi macam-macam. Tapi dengan berita begitu, Pak, dia bilang, seolah-olah kami tidak bekerja nih, Pak. Dia bilang gitu ya. Jadi saya bilang, inilah mungkin pentingnya kita lebih transparan komunikasi dengan masyarakat. Karena memang kemiskinan itu dinamik ya. Betul. Misalnya karena inflasi sangat tinggi, jumlah orang miskin akan semakin meningkat gitu ya. Lalu banyak faktor yang membuat orang itu mudah jatuh miskin gitu ya. Betul. Ya, orang nggak ada jatuh kaya sih ya. Ya banyak jatuh miskin ya, nggak ada jatuh kaya gitu ya. Bagaimana Ustadz melihat dinamika seperti itu? Ya, memang ini satu realitas ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kita tadi satu menyampaikan komunikasi secara terbuka. Yang kedua adalah kita mempresentasikan evidence, bukti tentang kinerja. Nah, bukti kinerja itu yang paling gampang adalah kita manfaatkan indeks kesejahteraan Basnas ini untuk membuktikan bahwa kalau kita membantu 1.000 orang, dari 1.000 orang ini berapa yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Kemudian, dan kalau perlu libatkan mahasiswa ya yang mungkin skripsi, tesis, atau disertasi untuk melakukan itu. Nah, sehingga kita punya data pembanding. Makanya kenapa Basnas ini mengembangkan berbagai macam instrumen itu, salah satu meyakinkan publik ya bahwa oke, sekarang angka kemiskinan sekian, tapi 1.000 dari mereka atau 2% dari mereka itu sudah kita lakukan program pemberdayaan, ternyata dari sini sekian persen yang bisa keluar dari garis kemiskinan. Nah, tetapi karena di luar yang dibantu itu banyak yang miskin, jadi angkanya secara agregat naik. Nah, jadi artinya disitulah justru harusnya kita bisa meyakinkan DPRD bahwa ini loh faktanya, kami berhasil begini. Makanya kalau ingin mencegah, memitigasi angka kemiskinan supaya nggak terus naik, caranya gimana? Ya, DPRD-nya harus ikut terlibat juga dong, mempromosikan zakat, memaksa semua kelompok kaya di wilayah itu untuk berzakat, sehingga itu diharapkan bisa ikut membantu mengurangi gitu. Makanya mempresentasikan data, fakta, hasil-hasil studi, hasil riset itu menjadi sangat penting karena itu kan bicaranya ilmiah gitu. Baik, begitu. Ya, terima kasih kepada para pemirsa yang dirahmati Allah. Ada satu nih pertanyaan terakhir dari saya karena mungkin karena waktu kita, yaitu apa betul Basnas atau lembaga zakat itu mampu merubah mustahik jadi muzaki?
Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat kepada saya gitu ya. Yeah. Apa mungkin gitu? Karena tadi yang pertanyaan-pertanyaan saya bahwa ternyata tidak mudah. Tadi kan Ustadz Irfan juga mengatakan gitu. Bagaimana pandangan Ustadz Irfan dengan pertanyaan masyarakat seperti itu? Ya, jawabannya insya Allah sangat mungkin dan justru masyarakat itu harus mendukung gitu. Nah, karena apa? Karena cara kita menyalurkan zakat itu ya mohon maaf ya, kalau dibandingkan dengan program pengentasan kemiskinan yang lain kan kadang-kadang hanya bagi-bagi gitu aja ya. Kan kalau saya melihat kalau di zakat ini kan ya ada yang bagi-baginya, tapi juga ada yang pemberdayaan. Nah sebenarnya kan proses perubahan itu dari yang pendayagunaan ini sebenarnya gitu. Nah makanya kalau saya meyakini bahwa dan faktanya juga banyak yang berubah gitu. Nah mungkin profil-profil mustahik yang sudah berhasil ya minimal yang mereka yang sudah bisa mandiri punya. Nah ini yang mungkin juga perlu untuk dikomunikasikan secara masif kepada publik sehingga kita bisa mengatakan begini pada publik, dengan dana yang segini aja kami alhamdulillah sudah bisa memberdayakan sekian orang, dan dari sekian orang itu alhamdulillah ada sekian persen yang sudah bertransformasi, minimal sekian persen keluar dari garis kemiskinan dan sekian persen ada yang bisa jadi muzaki. Ya, misalkan kalau saya perhatikan yang Z-Mart misalnya Z-Chicken itu peluang naik jadi muzakinya besar sebenarnya. Karena dia punya sumber penghasilan yang ini. Nah, inilah yang mungkin fakta dan data serta dampak ini yang didokumentasikan secara ilmiah dengan menggunakan alat-alat ukur yang ada. Ini yang mungkin perlu untuk kita sosialisasikan lebih masif kepada masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Makanya saya meyakini ya, dari pengalaman yang ada, insya Allah kalau Basnas ini diberi peran yang lebih besar lagi, kalau zakat itu bisa jadi mandatori, wah itu akan luar biasa, akan dahsyat, akan banyak terbantu ya negara ini dengan kehadiran zakat begitu. Kalau begitu istilah zakatnomics itu bisa kita pakai ya? Oh iya, ya itu istilah ini genuine Indonesia ya, zakatnomics. Jadi karena memang secara faktual di dalam nas sendiri ya dalam ayat hadis itu ya zakat itu punya dimensi ekonomi. Yeah. Jadi dimensi ekonomi itu adalah satu keniscayaan. Nah inilah yang perlu kita angkat dan ini menjadi satu studi kajian yang perlu untuk terus kita kembangkan. Begitu. Baiklah Ustadz Irfan, sebelum kita tutup, silakan ada closing statement dari Ustadz Irfan kepada pemirsa. Ya, pada pemirsa sekalian, ya insya Allah tidak perlu ragu ya untuk berzakat melalui institusi Amil seperti Basnas ini. Karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita ya untuk mendorong tegaknya syariat zakat ini, sekaligus pada saat yang sama kita ikut berkontribusi di dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan ya. Insya Allah itu pahalanya akan terus mengalir ya. Jadi mari kita buat Rp1 yang kita zakatkan ini punya dampak luar biasa ya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menyalurkan zakat kepada institusi resmi. Demikian. Terima kasih. Kita tahu bahwa Nabi mengatakan bahwa orang Islam itu adalah orang yang pandai membahagiakan orang yang lain. Maka dengan mengangkat mustahik jadi muzaki juga membahagiakan mereka juga. Yeah. Mudah-mudahan sifat kasih sayang kita yang dicerminkan dengan memulai pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim tercermin dari kita memberikan zakat, dan kita selalu berbahagia kalau ada mustahik menjadi muzaki. Saya pikir begitu Ustadz Irfan ya. Mari kita tutup saja pertemuan kita bincang-bincang tentang syariah ini pada hari ini. Mari kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon,
cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia.